Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sore hari ini kita telah bisa melaksanakan satu di antara sekian kewajiban, yaitu salat maghrib. Dan alhamdulillah sudah kita lakukan secara berjamaah. Semoga Allah menerima amal yang sudah kita lakukan. Allahumma amin. Yang kedua, tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya senantiasa menteladani beliau, baik dari sisi tata cara ibadah, sallu kama ra'aitumuni sholli, tata cara haji dan umroh, khudhu anni manasikakum, akhlak beliau, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, atau tata cara beliau di dalam fahmuddin, yaitu mendapatkan wahyu dari Allah, sementara kita tinggal melanjutkan wahyu yang sudah Allah turunkan kepada Rasul, tinggal mengulang-ulang untuk membacanya. Kemudian yang berikutnya, kita malam hari ini masih melanjutkan seputar la'allakum tashkurun, yang kemarin sudah kita kaji dari surat Al-Anfal 26 berkaitan dengan Rasulullah mengingat-ingatkan kembali bahwa dulu awal-awal keislaman di Mekah jumlahnya sedikit, mereka masih dalam keadaan dhaif, lemah, mereka takut akan diusir dari negeri Mekah. Sementara setelah pindah dari Mekah ke Madinah, fa'awwakum wa ayyadakum bin nasrihi, Allah telah menolongnya dengan sekarang jumlahnya banyak, bahkan hingga 100.000 kaum muslimin. Mustad'afuna fil ard, dulu lemah, sekarang kuat, bahkan tidak hanya di kota Madinah. Kekuatan Islam sudah sampai ke Maroko, Nigeria, Mesir, Andalusia, dan sebagainya. Yang ketiga, takhafuna ayatakhattafakumun nas, dulu takut diusir, bahkan sekarang bisa mengusir kalau mau orang-orang musyrik, munafik yang tetap hidup di kota Madinah. Itu semuanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jumlah kaum muslimin ketika perang Badar itu sedikit, kemudian yang menangkan ternyata Allah lewat malaikat. Juga kaitannya di perang Uhud yang jumlahnya sebenarnya banyak, antara 1.000 dengan 3.000, namun kemudian akhirnya kaum muslimin kalah. Bahwa kemenangan di perang Badar itu bukan karena jumlah, karena 313 lawan 1.000, sementara Uhud 1.000 lawan 3.000, mereka kalah itu juga karena sebagai bentuk pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang terakhir, la'allakum tashkurun, setelah Allah berikan rezeki di kota Madinah, kemenangan, tidak takut lagi, jumlahnya banyak, semoga mereka bisa bersyukur setelah pindah dari Mekah menjadi ke Madinah. Ini untuk orang muhajirin. Sementara apa pelajaran dari kaum Ansor agar kelak nanti ketika orang-orang terpilih menjadi komandan-komandan, menjadi imam masjid, terpilih sepeninggal Nabi, para sahabat memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama, Umar khalifah kedua, Utsman khalifah ketiga, Ali khalifah keempat, semuanya berasal dari Mekah, tidak ada satupun dari Madinah, biar mereka tidak muncul keirian.
Mereka berhak untuk mendapatkan kedudukan karena dulu awalnya juga yang berjuang. Itulah maka para pejuang memang harus mendapatkan penghormatan tersendiri dibanding hanya orang-orang yang tinggal melanjutkan dari sebuah perjuangan. Jadi ada dua fungsi, satu orang Mekah yang ke Madinah biar lebih bersyukur karena dimenangkan oleh Allah, kemudian ditolong oleh Allah, kemudian orang Madinah biar tidak muncul keirian. Maka nanti ini bisa kita praktekkan dalam rumah tangga kita masing-masing. Ojo meri karo masmu. Masmu kuwi anak barep, opo-opo mbiyen sing nolong masmu yo anak barep. Mbiyen bapak ibu isih miskin, opo-opo sing nolong masmu anak barep. Sementara kowe anak nomor loro telu papat limo dan sebagainya tinggal melanjutkan, bapak ibu sudah mandiri, bapak ibu sudah punya rumah sendiri, bapak ibu sudah punya kendaraan sendiri, bapak ibu sudah punya pekerjaan tetap, kamu sekolah pun juga bahkan bisa sampai kuliah, strata 1, strata 2, bahkan doktoral, sementara masmu wis lulus SMA wis peng-pengan. Mila nika kagem para putra barep memang zaman berjuang niku ya abot, kadang-kadang yang melanjutkan itu kok ya do lali nggih. Mila kalau wingi kula kepeksa kok kudu nembang caping gunung. Karena memang begitu. Zamane wis menang, biyen ninggal janji, saiki lali. Dan sebagainya. Ini yang pertama, insya Allah akan meneruskan. Kemudian yang kedua, sebelum kita melanjutkan materi la'alakum tashkurun dari berbagai macam ayat, kita akan sedikit membacakan saja min manafi ta'lim wa musahabati solihin. Manfaat jenengan kula belajar, lebih-lebih belajar bersama-sama seperti sore hari ini, dan bergabung, berteman, punya circle orang-orang yang soleh. Satu, minal juhli ilal ilmi, akan merubah kita dari bodoh menjadi pinter. Karena kita di majelis taklim. Yang kedua, minasyak ilal yakin, yang dulu masih ragu-ragu, sekarang keyakinannya bertambah, bahkan 100% beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, Rasulullah, hari kiamat, qadha dan qadar, tentunya juga hari kiamat. Dulu sering lupa jam-jam sholat, jam-jam ngaji. Sekarang setiap ada adzan, berkomandang langsung berangkat untuk sholat. Setelah ngaji dan banyak berteman dengan saudara kita kaum muslimin. Dulu kita sebelum banyak ngaji dan bertemu kaum muslimin, esok sore awan bengi mburu dunyo. Sekarang sebagian untuk dunia, sebagian untuk akhirat, tidak melupakan dunia dan akhirat. Maka sering kami ulang-ulang kalimat faida faragta fansab. Kalau kamu selesai mengerjakan satu pekerjaan, gantilah pekerjaan akhirat. Tetapi faida qudiyatis shalah fangtasir fil ar. Ketika kamu sudah selesai melakukan sholat Jumat, segera nyari duniamu, sehingga antara dunia akhirat kedua-duanya kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, minaria ilal ikhlas. Dulu setiap amal, amalnya banyak dalam bentuk harta benda, kita rata-rata untuk nyari pamor, nyari personality branding. Sekarang mau pamor atau tidak, mau branding diri atau tidak, yang penting saya beramal, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang penting karena Allah. Kemudian minal kibri ila tawadhu.
dulu sebelum banyak taklim dan bertemu dengan saudara kita orang-orang soleh, dulu kita mungkin pernah takabur, paling pinter sak kampung, paling sugih sak kampung, paling menang sak kampung, pokoknya paling wah. Sekarang ketika kita sudah bertemu, ternyata kita itu bukan siapa-siapa sebagaimana Bapak Ibu yang pernah haji umroh. Ya Allah, ketika kita sudah di depan Ka'bah, ketika Bapak Ibu sedang di Arafah, siapapun orangnya ternyata bukan siapa-siapa. Di antara sekian juta orang, ada yang lebih kaya daripada saya. Di antara sekian orang yang dermawan, ada orang yang dermawan daripada saya. Di antara sekian orang pinter, ada orang yang pinter daripada saya. Itu muncul setelah kita banyak bertemu dengan orang soleh. Itulah pentingnya kita keluar dari rumah, perlu ketemu dengan orang-orang soleh, biar pembandingnya itu di atas kita, sehingga tidak ada rasa ketakaburan pada diri kita. Kemudian minakufri nikmah ila syukri nikmah. Awalnya mau diberi banyak atau sedikit, orang gagas itu dari Allah atau tidak. Tapi setelah kita banyak mengaji, sebentar-sebentar, alhamdulillah. Sedikit kena musibah, innalillah. Lah dulu selagi ngapunten nggih. Dikit-dikit nah. Ya karena memang belum kenal agama. Kemudian yang terakhir, minasyakawat ila sobri. Dulu sedikit-sedikit mengeluh, merintih, merasa tersiksa. Sekarang sabar. Maka inilah pentingnya kita ngaji dan bertemu dengan orang soleh. Tip, kalau kemarin kita membahas tentang surat Al-Anfal 26, sekarang dari berbagai macam ayat Al-Quran yang diakhiri dengan kalimat la'allakum tashkurun, semoga kalian bisa bersyukur kepada Allah tentunya. Yang kedua, kepada kedua orang tuamu yang telah melahirkan kamu. Yang ketiga, pada guru-gurumu atau siapapun orang yang telah berjasa kepada kalian. Yang pertama dari surat Al-Baqarah 52, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma afauna ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun. Kemudian kami maafkan kalian setelah kami mimba dzalika, setelah kami matikan sebentar, la'allakum tashkurun, semoga kamu bisa bersyukur. Ayat ini berkaitan dengan Bani Israel. Dulu orang-orang Bani Israel di zaman Musa itu para penyembah anak sapi. Di antara sekian mukjizat yang Allah berikan kepada Musa, memang ada orang yang memang hampir sama dengan Nabi Isa. Ada orang yang sudah meninggal. Dengan doanya Nabi Musa, orang itu bisa hidup kembali. Ternyata bisa hidup kembali itu walaupun tidak lama kemudian meninggal. Semoga perpanjangan hidup itu agar kamu bisa melakukan amal-amal kebaikan, tinggalkan seluruh kejelekan, biar kamu husnul khotimah. Maka ini ada pada zaman Nabi Isa alaihissalam, yang terkenal saat itu Nabi Isa beberapa kasus pernah menghidupkan orang yang sudah meninggal. Nah, di zaman umatnya Nabi Muhammad itu setidaknya gambaran kemawon ingkang nate dipun lampai utawa kedadosan di masyarakat. Ada orang terutama jeneng kula wonten ingkang matur, kowe kelingan Sugiman, kowe nyawa balen ya. Nyawa balen. Biyen ya Allah, berita wis ngene iki. Iso sehat meneh, kuwi nyawa balen. Terus aku sowan Pak Kiai dijenengi
Qadari. Jadi Pak Qadari niku awalnya jenenge Sugiman karena hampir mati ternyata Allah sembuhkan dirubah jenenge Qadari, itulah takdirku. Nah, niki wonten nggih kedadosan-kedadosan secara rasional orang itu sudah meninggal. Dan bahkan preh-prehani dari lihat matanya, kedipnya mata, kemudian mukanya sudah seperti ya Allah putih seperti sudah meninggal. Ternyata masih Allah panjangkan umurnya. Ternyata diperpanjang umur itu agar mereka bisa bersyukur kepada Allah, tinggalkan seluruh kemaksiatan, amalkan yang baik-baik. Niku wonten istilah kalimat mung nyawa balen. Wonten mboten kedadosan orang sakit seperti itu? Banyak kejadian. Yang kedua, kalau ini memang betul-betul takdir. Kita ini umatnya Nabi Muhammad. Rasul pernah mengatakan rata-rata umur umatku baina sitin wasabin. Rata-rata umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun. Dene jenengan kula ana sing 71, 73 nganti 85 karo mati. Berarti kudu syukur. Ngapunten nggih. Memang kalimat ngoten kok. La'alakum taskurun. Karena Nabi Muhammad meninggal di umur 63. Lah kok wonten ingkang 81 sampai berikutnya Allah belum panggil la'alakum taskurun. Niki pelajaran dari surat Al-Baqarah 52, baik kasus di zaman Nabi Isa, kasus di zaman Nabi Musa, sampai di zaman umatnya Nabi Muhammad. Terus menjenengan kula ingkang linangkung umur kok sampun 80 luwe, padahal Rasul nate ngendika rata-rata umur umatku itu kebanyakan meninggal baina sitin wasabin, antara 60 70. Ning ampun geguyon nggih. Kancaku sing ngomong ora oleh ngerokok kae, kan ra ngerokok wis mati. Iya. Yeah. Niki guyonan nggih. Aku nyatane ngerokok ora mati-mati. Bar ngomong niku mati to. Nah, coba. Aja keguyon niki soalnya pernah terjadi. Kancaku sing ngomong ora aja ngerokok yo, nek ngerokok engko cepet mati. Saiki wis mati. Lah aku sing ngerokok ora mati-mati, bar ngomong mati, Pak. Nggih. Aja guyon babakan urusan aku nyatane ra mati-mati. Nggih. Satu, niku babakan tentang diperpanjang umur. Ingkang angka kalih nggih menika dari surat Al-Baqarah 56. Thumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian setelah kita hidup, kemudian nanti mati, setelah meninggal, nanti kita dibangkitkan kembali setelah mati untuk ditimbang amal kebaikan dan keburukannya. Niki jenengan kula kedah syukur, mengapa? Agar ketika hidup di dunia ini orang itu mesti harus berpikir, kamu mau baik juga untuk diri kamu sendiri, kamu mau buruk juga untuk diri kamu sendiri, toh nanti di padang mahsyar ditimbang amalnya masing-masing. Ini akan bisa mengurangi tingkat ketakaburan, tingkat sewenang-wenang, tingkat sedang berkuasa, dan sebagainya. Maka ternyata adanya hari kebangkitan itu bentuk nikmat Allah agar kita yang sudah melakukan kebaikan tidak sia-sia amal kita. Ning kedah yakin nggih? Kedah yakin. Nggih. Ampun guyonan melih.
Engko gek siksa kubur ra ono. Engko gek hari kebangkitan tu ra ono. Sing nerangke ya urung tau mati kok. Engko gek hari kebangkitan tu tidak ada. Tuas aku wis dadi wong apik nang kono ora ono coba ora rugi. Astagfirullah, ngajimu pirang tahun, Bro? Mila ingkang asring derek ngaji kanca wong saleh minasyakki ilal yakini, yang dulu ragu-ragu sekarang yakin. Nek ra yakin ndak mungkin kula jenengan sami ngaji suwe-suwe. Nggih. Mila dari orang ragu-ragu menjadi yakin. Maka ternyata adanya hari kebangkitan itu sebagai bentuk Allah Maha Adil akan mengadili seadil-adilnya barang siapa yang melakukan kebaikan dan keburukan di dunia, sehingga orang hidup di dunia tidak sewenang-wenang. Maka dengan kita mempercayai dan memang betul ada tentang hari kebangkitan, semoga kita bersyukur kepada Allah walaupun kita orang lemah, orang tidak punya, orang miskin, orang jelek, bukan seorang penguasa, rakyat jelata, tidak ada orang sewenang-wenang kepada kita. Niki kita syukuri Allah punya hari akhir. Lajeng ingkang angka salajengipun nggih menika babakan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudalin nas wa bayyinat minal huda wal furqan. Faman syaita minkum syahra falyasumhu. Lah niki ayati wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum taskurun. Intinya kemawon bahwa ketika bulan Sabit itu sudah nampak di sore hari, berarti menandakan bahwa besok pagi kita sudah masuk satu Ramadan, atau malam itu sudah masuk satu Ramadan. Milo ada ru'yatul hilal. Ada hisab kapan akan muncul hilal. Tetapi barang siapa walaupun sudah masuk di satu Ramadan, ada yang sedang sakit, ada yang sedang bepergian jauh, maka boleh tidak berpuasa. Kemudian digantikan puasanya di luar Ramadan. Itu dalam buku fikih namanya rukhsah, keringanan. Nah, gandeng jenengan kula di antara sekian orang itu yo wonten ingkang nembe gerah di bulan Ramadan, wonten ingkang nembe bulan Ramadan tetap wirawiri kesana kemari safar, maka ada rukhsah keringanan untuk berpuasa Ramadan tapi di luar bulan Ramadan. Itu namanya rukhsah. Mengapa itu Allah jadikan seperti itu? Yuridu bikumul yusra. Allah itu menginginkan dari sisi hukum itu yang mudah-mudah. Wala yuridu bikumul usra. Allah itu tidak mempersulit. Mila babakan salat yang mengatakan sebaik-baik salat tulul kunut, panjang berdirinya. Sebaik-baik salat itu tul kunut. Al murad bil kunutunya al-qiyam. Yang dimaksud kunut di sini berdiri. Maka sebaik-baik salat itu yang panjang berdirinya. Tetapi ternyata bagi orang yang berdiri saja enggak bisa, jane kudu niki panjang ngateke panjang. Ane ngatek wira iso. Salate karo lungguh. Nggih. Maka rukuknya, sujudnya hampir sama, tapi lebih ngapunten nggih. Untuk rukuk memang harus di atas, sujudnya lebih ke bawah. Niku mangke nek menawi ingkang lenggah wonten kursi. Ternyata keringanan itu dalam rangka mempermudah agar kita ibadah sudah diperingan, mosok ya orang lakoni. Nah niki
Niki babakan yang sedang sakit, yang sedang safar, boleh tidak puasa, menggantikan puasa Ramadan di luar Ramadan. Karena Allah menginginkan yang mudah-mudah saja, tidak yang mempersulit kepada kalian. Maka kalau si contoh lain urusan sholat yang mekaten, memang sebaik-baik sholat itu yang panjang berdirinya. Tapi kalau ngadeg wireso, ya dengan duduk. Bahkan duduk saja tidak mampu dengan berbaring. Berbaring. Ini tentang diperingan. Lajeng rusuh atau keringan dari Allah itu menggantikan yang namanya hukum asli. Hukum asli. Maka ternyata jaringan kulon itu untuk urusan gosok gigi, itu kan Rasul mengatakan laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak ma'akulli salatin. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, aku wajibkan setiap sholat itu gosok gigi. Tapi mungkin karena setiap sholat harus gosok gigi itu wajib, itu berat, maka diringankan menjadi hukumnya sunnah. Sunnah itu yang mengerjakan berpahala, yang meninggalkan tidak dosa. Lah niki monggo ingkang panjenengan kula punya waktu, punya fasilitas, memang sunnahnya sunnahnya sholat itu gosok gigi. Di dalam hadis lain adalah wudu. Laula an asyukka ala ummati la amartum bisiwak ma'akuli wudu'in. Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, aku wajibkan kok gosok gigi itu setiap kali wudu. Tapi karena mungkin berat, maka hukumnya diperingan dari wajib menjadi sunnah. Berarti umpamanya jenengan kula bisa merutinkan itu lebih bagus. Mengapa? Insya Allah sholatnya jauh lebih kusuk daripada yang tidak gosok gigi. Wong tanggane nek sing gosok gigi niku tanggane dadi kusuk kok. Pak jenengan wau bar dahar bakso. Tahu bakso to? Lah napa? Kula mampu niku jenengan mboten gosok gigi to. Pak ngapunten, jenengan memang remen jengkol. Rengen melanding, rengen peti. Lah kok ngerti? Kula sholat di samping jenengan kok mampu banget ini ku baru, Pak, jenengan mau berdahar daging kurban. Nggih, napa? Nganu kok kambingi saya mampu. Maka dengan gosok gigi akan mengurangi karohah, sesuatu yang dibenci. Maka yang suka brambang, suka bawang, suka jengkol, suka melandingan, suka peti, suka daging, sebaiknya memang walaupun sunnah kita gosok gigi ketika sedang berwudu. Maka wudu itu ada beberapa sunnah. Satu bahkan ngapunten ya, untuk berkumur itu sampai ke dalam. Kemudian ditambah lagi istinsak wal istinsar, memasukkan air ke dalam hidung. Niku ingkang dereng nate mesti muntah. Ning kang kulino sampun biasa. Itu ternyata menghilangkan lendir. Agar ketika kita sholat minimal terkurangi lendir. Syukur lebih daripada itu bisa menghilangkan pilek kita. Niki tentang orang sakit dan orang sedang perpikiran boleh menggantikan yang lain. Kita dapat contoh-contoh lain selain urusan puasa. Kemudian Bapak Ibu, mestinya jaringan kula syarat sahnya sholat itu ketika hadas kecil ya wudu, ketika hadas besar ya mandi besar. Tetapi karena satu ya sedang sakit, mungkin dua ya ora ono banyu, maka boleh tayamum. Maka tayamum itu rukhsah dari Allah, yaitu sebuah keringanan agar kita tetap bisa sholat walaupun hanya dengan tayamum. Tayamum itu gampang ya.
Satu hanya kedua telapak tangan kita, kemudian muka. Yang kedua, tayamum ada beberapa pendapat, saya termasuk yang tidak ikut berpendapat yang berat. Karena ada kasus, sebagian saudara kita, tayamum mensyaratkan harus debu dari tanah. Akhirnya orang mau naik haji, nggawa tanah, dikasih debu, digawa naik pesawat terbang. Suatu saat ketika nanti ngambil mikotnya di Zalamlam, tidak sampai di Bir Ali atau di Tanim, kita mengambilnya mikot di pesawat, niku langsung dipasang di jok depannya, langsung dimarahi oleh kru pesawat. Maka sebetulnya tayamum tidak seberat itu. Cukup ketika di depannya ada jok mobil, jok pesawat, boleh menggunakan permukaan itu sebagai syarat untuk tayamum. Bahkan sebagian mengatakan pundake tanggani oleh. Nggih, pundake tanggani oleh. Tapi memang betul nggih, tidak sebentar-sebentar mengambil rukhsah ketika azimah hukum asal itu ada. Tanya dulu di pesawat, ada air enggak? Ketika ada air, ya memang tidak boleh tayamum. Karena di berbagai macam pesawat itu juga disediakan air. Maka tanya dulu air ada enggak? Ketika ada, ya syukur. Yang junub mandi dulu. Kemudian yang tidak junub cukup dengan wudu. Ketika air juga tidak ada, baru tayamum. Ini khususnya yang sedang di pesawat atau di atas mobil atau di atas kuda. Ini tentang tayamum, wudu. Kemudian yang berikutnya yaitu walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillatun fattakullah la'allakum tashkurun. Surat Ali Imran 123. Allah telah memenangkan kamu ketika terjadi perang Badar. Wa antum adillah. Saat itu kamu dalam keadaan lemah. Fattakullah la'allakum tashkurun. Ternyata ayat ini turunnya bukan setelah perang Badar, justru turunnya setelah perang Uhud. Mengapa? Hei sahabat-sahabat yang masih hidup di perang Uhud, karena Bapak Ibu yang haji, yang umroh pernah hampir pasti ziarah ke Uhud. Maka ada dua gundukan tanah. Satu gundukan tanah yang sendiri itu adalah Sayyidina Hamzah, panglimanya perang, dan yang mati sampai sobek dadanya dan diambil hatinya oleh siapa? Ayo cerita tentang perang Uhud. Hamzah meninggal, disobek dadanya oleh Hindun, diremas-remas kemudian dimakan itu hati. Ya Allah, itu makom tersendiri. Sementara yang satu gundukan 69 sahabat Nabi, yang paling kelihatan itulah Mus'ab bin Umair. Maka ketika Bapak Ibu ke Uhud, nanti setelah itu kita ada juga yang sekedar sholat sunnah di Masjid Sayyidus Syuhada, yaitu Hamzah, atau sholat zuhur di sana. Ternyata nama masjid itu diambil dari nama Hamzah bin Abdul Muthalib, itu Sayyidu Syuhada. Nah, ketika terjadi perang Uhud itu kaum muslimin kalah. Maka Rasul mengingatkan, dulu ketika kamu perang Badar, kamu jumlahnya sedikit, kamu menang. Sementara sekarang terjadi perang Uhud, jumlahnya kamu banyak, musuhnya banyak, kok kamu kalah? Dulu kamu betul-betul tastaghitsuna rabbakum. Dulu kamu banyak berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kemenangan. Allah nurunkan malaikat. Sementara perang Uhud itu kamu sudah merasa menang, sementara perang belum berakhir. Kamu sudah turun dari gunung berebut ghanimah. Akhirnya kamu perang belum sempat menang,
yang dipikirkan sudah urusan duniawi, akhirnya terjadilah kalah. Itu ternyata Rasul justru menyampaikannya pasca perang Uhud. Milo pelajaran kula jenengan sami di luar perang, Bapak Ibu, niki walaupun kami tidak mengatasnamakan Bapak apa Mbah Kakung Mbah Putri yang sedang sakit itu sebagaimana orang sedang perang. Ketika Bapak Ibu sedang sakit, tolong anak-anak doakan semoga Bapak Ibu sembuh. Ojo malah ndang mati yo, engko ndang entuk ghanimah. Ora mati-mati. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Walaupun walaupun 0, sekian, tetap ada loh Bapak Ibu. Yang mati, yang sakit belum mati, tapi rencana lor dalan ki sapa, kidun dalan ki sapa, engko toko sepanjang jalan Slamet Riyadi itu hak sapa. Sing loro rum sempat mati kok wis ada pembagian calon. Namanya warisan itu ya tirkah. Tirkah itu tinggalan. Tinggalan itu ya mbahnya setelah mati. Ketika hidup bukan tirkah, namanya hibah. Hibah itu boleh dibagi sama. Tapi kalau tirkah warisan itu ya sesuai dengan hukum Islam. Mila ngapunten kula jenengan sami menawi nembe nenggo sederek gerah malikinipun bapak atau ibu, jangan berbicara warisan ketika bapak ibu sedang sakit. Nek nganti sing sakit krungu lagi 2000 warisan, pripun? Nek ngono tak bawa kabeh. Mila wonten kedadosan orang sakit, panjangnya sakit hampir 5 tahun, seluruh sawah wis didol, seluruh mas-masan didol, dan entek sawai mas-masan entek lagi mati. Berarti sing nunggu ra entuk dong kalau gitu. Tuwas nunggu suwe. Ya Allah, senajan niku satu kejadian take kagem pelajaran. Niku betul di luar ghanimah, di luar perang, namun kalau badhe ngaturaken kemawon ojo rebutan bondo warisan. Ojo rebutan barang ghanimah. No pemelih perang Uhud belum rampung, sehingga ketika terjadi perang Uhud belum rampung sudah rebutan ghanimah. Allah memberikan pelajaran ketika terjadi perang Uhud ternyata kalah. Nggih. Walaupun semuanya tetap ada hikmah. Nggih. Lajeng tayamum mau sampun ingkang salajengipun la yu'akhidukumullahu bilaghfi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul iman. Ini berkaitan dengan surat Al-Maidah 89 berkaitan dengan sumpah. Bapak Ibu ampun gampil-gampil jenengan kula dengan mengatakan wallahi, kalau nanti aku sukses akan aku bebaskan seluruh anak dari SPP. Wah. Padahal belum tentu sukses pada sudah menggunakan wallahi. Nah nanti kalau wallahi, kalau aku sembuh dari penyakitku, nanti aku begini-begini. Seandainya nanti terjadi pelanggaran sumpah, itu nanti tentunya ada namanya kafarot atau denda. Kafarot itu adalah yang pertama memberikan makan minum 10 orang atau pakaian. Ketika memberikan makan minum 10 orang atau pakaian tidak mampu, maka yang pernah mengucapkan wallahi kok ternyata melinjani suruh poso 3 hari. Niki penting. Awet sidik-sidik kok wallahi demi Allah, Masya Allah.
niki Allah dijadikan sebagai sandaran sehingga nyatut nama Allah. Ngapunten nggih. Babagan nyatut nama niku ternyata bagian daripada kedoliman. Sinten kemawon jenengan kula dadi orang terkenal. Bapak kula sumaraksoan mriki kula kautus dening Bapak Doktor Budi, umpamane Pak Budi nggih. Jane kan kula wau badhe ngambil arta teng Pak Budi. Ning gandeng niki tenggen ATM dereng dipendet, kula kan ngambil jenengan riyin. Mangke bibar duhur, sak bibaripun salat duhur Pak Budi badhe tindak ATM badhe ngambil arta, mangke nembe saged. Padahal kula butuhe jam 8 niki. Bang dereng jam 7 niki padahal bang dereng buka, kula tak ngambil jenengan. Gandeng entuk rekomendasi dari Pak Budi, lajeng dipinjemi uang dengan harapan kok bar duhur balik. Ternyata Pak Budi telepon, orang ngerti ki aku. Ya Allah, wallahi kula dipun utus dening Pak Budi nganggone wallahi lho. Nah, sing susah ngoten niku. Dan ini dalam dunia pembangunan, saya dulu ngurus pembangunan masjid dan pembangunan sekolah pernah ada gitu. Pak ngapunten, bapak niki mboten saged tindak awit nembe babaran istrine. Nah, gandeng niki dinten setu, kok ngerti nek bapak niku ora rawuh. Jare ini alasannya kayak ngurusi bojone nglairke. Padahal bojone ya ora meteng. Tur dhek niku mung lungane lunga tidak sedang ngurusi bojo, dhek niku gaji seminggu diminta 1 orang. Kok ngerti nek dhek ora mangkat kerja? Alasane ngapunten bapak niki mboten saged tindak awet ngurusi istrine nembe babaran. Niki dinten Setu mangke gajine selama seminggu mangke sanjange kan maringi kula. Lah dikei, lah dina Senin masuk, Pak, gajimu sing seminggu wingi tak kei kancamu jenenge iki. Astagfirullah. Kula mboten utus niku. Lho jarene babaran bojomu, mboten bojo kula ora meteng kok. Ternyata kayak gitu juga pernah terjadi menggunakan kalimat wallahi. Coba. Masya Allah. Nyatut nama niku kedoliman. Makatan kemawon kanding sampun waktal kagem isya. Mugi-mugi sedaya nikmat panjenengan kula saged dipun syukuri. Kula wasaken kemawon bagaimana kita cara bersyukur kalau dengan lisan alhamdulillah. Kalau dengan perbuatan gunakan kenikmatan itu untuk amal soleh. Kalau urusan hati iktiraf anna nikmah minallah, punya keyakinan dan pengakuan bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, bukan karena kedudukan, bukan karena pekerjaan, bukan karena kepinteran jenengan. Kula semuanya kembalikan kepada Ar-Razzaq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makatan mugi-mugi jenengan kula ora kaya caping gunung. Biyen tak openi, saiki lali. Ngaten mawon, mugi-mugi manfaat saderipun. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.